Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti Yusuf, NIM 2018-01056, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk di arti publik. Istilah publik berasal dari bahasa Inggris, yaitu publik yang mempunyai arti secara umum atau secara luas, yaitu masyarakat. Nah, dalam Kemenpan atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003, publik diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Itu menurut Rohim tahun 2014. Nah, selanjutnya ada pengertian pelayanan publik. Nah, apa sih itu pelayanan publik? Pelayanan publik di sini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian atau kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya ada ciri-ciri pelayanan publik. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ciri pokok dengan ciri khusus menurut Ahmad 1994. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai ciri pokok. Nah, di mana ciri pokok ini tidak terlihat secara langsung dan melibatkan upaya manusia atau petugas atau karyawan atau peralatan lainnya yang disediakan oleh baik instansi-instansi pemerintah atau perusahaan penyelenggara pelayanan. Yang kedua ada ciri khusus menurut Ahmad 1994. Yang pertama tidak memilih konsumen. Yang kedua, perencanaan dibatasi oleh pemerintah. Yang ketiga, pertanggungjawaban yang kompleks. Yang keempat, sangat teliti. Yang kelima, semua tindakan dapat dipertimbangkan. Dan yang terakhir, ada tujuan dan keluaran sulit diatur dan ditentukan. Di sini selanjutnya ada unsur-unsur pelayanan publik. Nah, unsur-unsur pelayanan publik ini menurut Barata dalam Sari tahun 2016, yaitu ada 4. Yang pertama ada penyedia pelayanan. Yang dimana penyedia pelayanan ini pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumennya, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa-jasa. Selanjutnya ada penerima layanan, yang dimana penerima layanan ini mereka yang disebut dengan konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan tersebut. Yang ketiga ada jenis layanan, yang dimana jenis layanan ini yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia pelayanan kepada pihak yang membutuhkan layanan tersebut. Dan yang terakhir ada kepuasan pelanggan. Nah, di sini kepuasan pelanggan dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan di sini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada juga yang dinamakan asas pelayanan publik. Di sini menurut keputusan Menpan atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2014 terdapat asas-asas penyelenggara pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan. Yang pertama ada transparansi, di mana di sini bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan layanan tersebut dan dapat disediakan secara memadai serta mudah dimengerti oleh pelanggan. Yang kedua ada akuntabilitas. Nah, di sini akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada kondisional, di mana sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan yang tetap berpegang pada prinsip efisiensi. Yang keempat ada partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Di sini ada juga kesamaan hak. Nah, di sini kesamaan hak itu tidak diskriminasi dalam arti yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Dan yang terakhir ada keseimbangan hak dan kewajiban.
Nah, di sini pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang terakhir ada standar pelayanan publik, di mana di dalamnya keputusan Menpan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 tentang standar pelayanan publik. Yang pertama ada prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang telah diberikan bagi pemberi dan penerima layanan termasuk pengaduan. Yang kedua ada waktu penyelesaian. Nah, di sini waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga biaya pelayanan. Nah, biaya pelayanan di sini termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberi pelayanan. Yang ketiga produk pelayanan, hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada sarana dan prasarana, di mana penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang terakhir ada kompetensi petugas pemberi pelayanan. Nah, di mana kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.